Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ya Tuhan, untuk hari ini kami akan belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat dilakukan kami dan dapat dilancarkan. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah mengisi link absen yang Ibu Guru bagikan melalui WA Group? Sudah. Untuk memulai kegiatan hari ini juga, kita salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, Luar biasa. hebat. Untuk lebih semangat lagi, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus menyanyikan lagu wajib Nasional. yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang tokoh proklamator. Nah, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, nah, pekerjaan apa yang harus dilakukan setelah mengumandangkan kemerdekaan? Proses pembentukan NKRI, Bu. Nah, menurut kalian bagaimana suatu negara itu bisa terbentuk? Dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar, Bu. Ya. Ini yang dikatakan Feni. Ada lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Apa itu? PPKI, Bu. Iya, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, pembelajaran 4. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mampu menganalisis proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan tujuan belajar kita hari ini tentunya ada manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu kita bisa mengetahui proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, itu manfaat yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini ya anak ya. Selanjutnya, nah, bacalah teks mengenai proses pembentukan NKRI pada buku siswa halaman 113 sampai 114. Nah, ada pertanyaan, bagaimana peristiwa yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Dengan pembentukan kelengkapan pemerintah, lalu ada juga pembentukan Komite Nasional Indonesia. Apa lagi? Pembentukan alat Kelengkapan keamanan negara. Benar sekali yang dikatakan oleh Bagus dan teman-teman yang lainnya mengenai proses pembentukan NKRI itu ada 4 pembentukan kelengkapan. Ada 4 subbab, yaitu pembentukan kelengkapan pemerintah, lalu pembentukan Komite Nasional Indonesia, dan Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. pembentukan kelengkapan pemerintah, pembentukan Komite Nasional, yang ketiga yaitu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, yang keempat pembentukan pemerintahan daerah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang 2 tokoh yang berperan penting. Selain itu, dalam pembentukan PPKI ada 2 tokoh juga yang memimpin, yaitu sebagai ketua dan wakil ketua, yaitu DRS Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Selain itu, ada juga tokoh yang paling berperan dalam Ahmad Subarjo. Coba diperhatikan apakah dia menulis teks proklamasi atau mengusulkan yang lain. Coba kita Menjadi panitia 9 yang merumuskan piagam Jakarta dan menjadi cikal bakal membuat UUD 1945, Undang-Undang Dasar. Iya, benar sekali yang dikatakan Feni ya. Jadi yang mengetik naskah proklamasi bukan Ahmad Subarjo, tapi Sayuti Nah, selama kalian mengumpulkan informasi mengenai biografi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks biografi? Tidak. Coba kalian perhatikan slide PowerPoint yang Ibu Guru tunjukkan. Teks biografi ialah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Nah, Ahmad Subarjo ini berasal dari Karawang, Jawa Barat. Lalu kita berasal dari mana, Nak? Bali. Apakah daerah kita dan daerah Ahmad Subarjo itu sama?
Tidak. Apakah suku, budaya, lalu kepercayaan yang kita anut juga sama? Tidak. Tidak. Namun kita diikat oleh persatuan dan kesatuan. Jadi perbedaan suku, ras, golongan, agama, dan budaya itu hidup saling beriringan, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang Beragam. Budaya. Selanjutnya, nah nomor 1, Bu Guru punya pertanyaan, mengapa kita harus bangga pada keberagaman yang ada di Indonesia? Karena keberagaman Indonesia adalah yang dimiliki aset Indonesia. Iya. Selain itu, yang kedua, ada jelaskan unsur-unsur budaya masyarakat Indonesia yang harus kita ketahui. 7, Bu. Ada 7, ya. Yang pertama adalah Religi atau kepercayaan. Kepercayaan, Bu. Benar sekali. Nah, anak-anak, inilah 7 unsur-unsur budaya yang harus kita ketahui. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian kumpulkan informasi kembali, baca-baca dan gali kembali mengenai informasi yang ada di halaman 113 sampai 114. Lalu kalian juga baca kembali biografi Ahmad Suedarjo. Setelah itu, Ibu Guru sudah bagikan link LKPD kepada kalian. Kalian bisa kerjakan LKPD itu. Ikuti langkah-langkah kegiatannya, Nak, dengan baik dan benar. Jika disuruh membaca-baca kembali informasi. Selain itu, kalian juga bisa memanfaatkan bahan Nah, itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Nanti kita akan bergabung di sesi kedua. Nah, itu saja informasi dari Ibu Guru. Silahkan kalian lakukan kegiatan untuk mengerjakan LKPD dan mengumpulkan beberapa informasi yang harus kalian temukan, ya. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Tidak. Ya, terima kasih, anak-anak. Baik, selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan kembali LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke, kita akan bahas punya Cika, ya. Cika siap untuk menyajikan hasil pengerjaan LKPD? Siap. Mengapa PPKI dibentuk? Jelaskan. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan meneruskan BPUPKI dalam mengesahkan hasil yang diperoleh. Iya, benar sekali, Cika. Lalu dari teman-teman yang lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak. Oke. Nah, Ibu Guru akan membahas mengapa PPKI dibentuk, ya, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang Ibu Guru ingin bertanya, kira-kira hal apa yang sudah kita diskusikan mengenai pengerjaan LKPD? Ahmad Subarjo. Ya. Budaya dan pembentukan NKRI, Bu. Iya, bukan bagus, benar sekali. Coba Cika diulangi lagi, apa saja, Cika? Proses pembentukan NKRI unsur budaya. Nah, iya, unsur-unsur budaya masyarakat Indonesia. Nah, itu 3 hal yang kita diskusikan hari ini mengenai pengerjaan LKPD, ya. Tadi juga Bu Guru lihat Bagus sudah mengirimkan dokumentasi belajar. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari dan pelajaran apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? PS, PPKN, dan Bahasa Indonesia, Bu. Waduh, bagus, pintar sekali. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran kita, jangan nanti pada sesi terakhir Ibu Guru sudah mengirimkan link evaluasi, jadi dikerjakan. Selain itu, di pertemuan selanjutnya di hari Senin nanti kita akan bertemu di tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, untuk menutup kegiatan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kelancaran yang kami lalui hari ini. Dan berdoa